Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan R. Supriyadi. Ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan gelombang cahaya. Dan subbab kali ini yang akan kita bahas adalah satu, dispersi pada prisma. Dua, prisma akromatik. 3. Prisma pandang lurus. 4. Lensa akromatik. Baiklah, kita akan menuju ke subbab yang pertama. Ini kita masuk kepada peristiwa dispersi pada prisma, yaitu peristiwa urean warna cahaya, itu dispersi ya. Sinar putih polikromatik ini seharusnya dia lurus ke sana, tapi masing-masing sinar itu dibelokkan. Karena apa kok dibelokkan? Ternyata bahwa indeks bias masing-masing warna sinar itu berbeda-beda ya. Indeks bias yang paling besar itu warna ungu. Indeks bias yang paling kecil itu adalah warna merah. Gitu ya. Sehingga di sini nanti akan muncul sudut urean warna. Jadi ini ada sudut mulai dari merah sampai ungu. Ini ada sudutnya ya. Sudut urean warna ini. Ya. Sudut dispersi. Ini prisma yang sudah kita pelajari tadi. Ini sudut puncaknya ya. Ternyata sinar putih itu ada merah jingga, ada kuning, hijau, biru, dan ungu ya. Nilai itu biasanya sudah campur dengan ungu ya. Sinar putih masuk pada prisma mengalami dispersi urean warna cahaya. Hal ini disebabkan karena indeks bias masing-masing warna cahaya saat berada di dalam prisma itu berbeda. Kalau di udara itu sama, tapi kalau di dalam benda lain, benda optik yang lain itu ternyata warna-warna itu mempunyai indeks bias berbeda-beda ya. Indeks bias warna cahaya yang terkecil itu warna merah, itu indeks biasnya paling kecil. Indeks bias warna cahaya terbesar itu ungu. Jadi ungu itu merasakan kalau masuk di dalam prisma itu sulit untuk bergerak ya, sulit. Warna merah itu gampang lancar saja ya. Seperti kita ini masing-masing kan punya kekuatan ya dalam lari ya, di air bagaimana, dan bila di udara siapa yang menangan itu ya dari teman-teman kita, sehingga terbentuk sudut dispersi, sudut warna cahaya itu ya. Jadi Mejikuhibiu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu gitu ya. Warna-warna setelah melewati bidang prisma yang memiliki pembias sudut puncaknya ini. Kita lihat berikutnya. Ini yang kita pakai sudut yang misalnya yang pakai yang kecil aja ya. Sudut dispersi merupakan selisih sudut deviasi ya, antara dua warna cahaya sinar ungu misalnya ya, violet, dengan sinar merah, red ya. Ini simbolnya ya, dispersi sudutnya ini sama dengan selisih sudut deviasi antara violet dan merah. Jadi sudut deviasi yang paling kecil itu merah,
sudut deviasi yang paling besar, sudut pembelokan itu yang paling besar itu warna violet, gitu ya. Oke, ini violet, ini red. Kalau kok nggak merah nanti keliru DM, deviasi minimum, ya. Maka sedikit kita menggunakan bahasa asing. Bila sudut pembias prisma kecil, ya biar cepat, ini kecil aja, maka sudut dispersinya adalah gimana, titik-titik ini di sini NP indeks bias violet dikurangi 1 kali beta, ya, dikurangi indeks bias warna merah NR, ya, red, dikurangi 1, ya, kali beta, sama dengan ini sama dengan NV dikurangi NR kali beta. Ini kalau betanya kecil, ya, kan menggunakan rumus yang terakhir itu, ya, yang betanya kecil. Boleh menggunakan beta besar, tidak apa-apa, ya. Kita coba berikutnya. Sinar polikromatik putih datang pada sisi prisma dan mengalami dispersi. Indeks bias warna ungu dan merah masing-masing 1,6, 1,628 dan 1,524. Bila sudut pembias prismanya 15 derajat, ya, menggunakan yang kecil, berapakah sudut dispersi antara sinar ungu dengan sinar merah, ya? Maka ini isinya NV dikurangi NR kali beta. Ini diselisihkan kali 15, selisihnya itu 0,104, ya, 0,104 kali 15, hasilnya 1,56 derajat. Gitu. Lanjut berikutnya, prisma akromatik. Dua buah prisma yang indeks biasnya berbeda, yang disusun berlawanan, letak sudut pembiasnya sudut berlawanan, letak sudut pembiasnya. Prisma ini menghilangkan dispersi, tetapi masih ada sudut deviasinya. Itu yang dihilangkan itu urean warnanya, tapi deviasinya masih ada. Ini sinar aslinya, ya, ini. Terus ini mengalami pembelokan. Nah, ini lagi masuk merah, keluar merah, berarti nggak ada dispersinya, ya. Ini harapannya dispersinya itu hilang, ya. Ini berarti NV min NR dikalikan beta, ini pada prisma yang pertama. Terus NV aksen dikurangi NR aksen min kali beta aksen, berarti prisma yang berikutnya yang ada aksennya ini, ya, sama dengan 0, harus sama dengan 0 karena menghilangkan dispersi, ya. Maka kalau beta per beta aksen sama dengan NV aksen dikurangi NR aksen per NV min NR, gitu, ya. Oke. Lalu contohnya bagaimana? Contoh prisma akromatik dilewati sinar putih dengan data sebagai berikut. Indeks bias sinar merah pada masing-masing prisma 1,5 dan 1,6. Sedangkan indeks bias sinar ungu
pada masing-masing prisma 1,52 dan 1,64. Bila sudut pembias prisma pertama 15, berapakah sudut pembias prisma yang kedua? Yang ditanyakan adalah B aksennya, beta aksennya ya. Beta aksen sama dengan NV min NR dibagi NV aksen min NR aksen kali beta ya. Ini isinya 1,52 dikurangi 1,5 ya. Ini 1,64 dikurangi 1,6 kali 15 ya. Hasilnya ini diisi dulu 0,02 dibagi 0,04 kali 15. Hasilnya beta sudut pembias prisma yang kedua itu sama dengan 7,5 derajat ya. Oke, langsung masuk pada prisma pandang lurus. Apa itu prisma pandang lurus? Fungsi alat ini untuk menghilangkan sudut deviasi hanya untuk satu warna cahaya, namun masih terjadi dispersi, uraian warna masih. Misal yang dihilangkan itu sudut deviasinya warna hijau, maka jalannya warna hijau adalah ini, sinar polikromatik ini ya, masih sinarnya banyak itu, maka sinar itu mengalami tidak boleh ada deviasinya ya, deviasinya nggak ada. Berarti sinar masuk mengalami pembelokan ya, pembelokan lagi, dan mereka dengan aslinya itu nggak ada sudut deviasinya, nggak ada pembelokan arahnya ya, sama ya. Deviasi warna hijau dikurangi deviasi warna hijau yang aksen yang di prisma ini ya, itu harus 0 ya. Ini N hijau min 1 kali beta, N hijau aksen min 1 kali beta, ini harus 0. Maka beta dibagi beta aksen itu sama dengan N beta ya, sama dengan N hijau aksen dikurangi 1, ini N hijau dikurangi 1 ini ya. Ini rumusannya ya. Aksen itu adalah prisma yang kedua ya. Oke, kita lihat sekarang contoh berikutnya. Prisma pandang lurus dilewati sinar hijau dengan indeks bias pada prisma pertama dan kedua masing-masing 1,524 dan 1,664. Bila sudut pembias prisma pertama 15 derajat, berapa besar sudut pembias prisma yang kedua? Jadi yang dicari beta aksennya ya. Ini beta per beta aksen sama dengan N hijau aksen dikurangi 1, N hijau dikurangi 1 ya. Ini beta aksen sama dengan N hijau dikurangi 1. Ini N hijau nggak pakai aksen ya, N hijau dikurangi 1, ini N hijau aksen dikurangi 1 kali beta, ini 1,524 dikurangi 1 per 1,664 min 1
kali 15 derajat. Maka diperoleh di sini 0,524 dibagi 0,664 kali 15. Dan hasilnya ternyata beta aksen itu 11,85 derajat. Ya. Oke, itulah prisma pandang lurus. Sekarang akan kita lanjutkan masalah lensa akromatik. Susunan dua lensa dengan indeks bias yang berbeda tujuannya agar jarak titik api semua warna sinar itu sama, baik itu violet ataupun merah itu fokusnya harus sama. Jadi ini lensa akromatik itu ada lensa biconvex. Ini ada lensa plan konkav, ini datar cekung, dua cembung, biconvex ya. Itu 1, 2. Nah, permukaannya ada berapa? Permukaannya kalau lensanya 2, kalau permukaannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, makanya ini R-nya jari-jarinya ada 4 ya. R3 sama dengan R2 tapi negatif. Ini adalah permukaan 2, ini permukaan 3. Itu harus sama, tapi ini cembung, ini cekung ya. Loh, ini tuh. R4 ini jari-jarinya kalau mendatar ini ya tak hingga ya. R itu jari-jari kelengkungan lensa. Bila ada berkas sinar polikromatik, misalnya sinar putih, sejajar sumbu utama dan masuk lensa kromatik, maka semua warna sinar yang dibiaskan oleh lensa berpotongan dengan sumbu utama pada satu titik ya, yang disebut titik api, sehingga dapat dikatakan jarak titik api semua warna sinar sama panjangnya. Misal sinar merah dan ungu, fokus warna red sama dengan fokus warna violet. Ini harapannya ya. Ini bila kita menggunakan lensa akromatik ya, agar gambarnya tidak cacat ya, karena semua ngumpul jadi satu. Oke, akan berlanjut ini. Kita lihat ini untuk sinar merah dulu ya. Jarak titik api lensa gabungan, lensa akromatik itu rumusnya fokus itu begini. Seperfokus untuk merah itu indeks bias warna merah dikurang 1 untuk lensa yang biconvex tadi ya, dikalikan seper R1 jari-jari yang pertama ditambah jari-jari yang kedua ditambah indeks bias sama dengan ini ya, sama dengan indeks bias yang kedua ini ya. Yang kedua itu lensanya sudah lensa plan konkav tadi ya. N yang kedua min 1 kali seper R3 plus seper R4. Ini yang tadi datar itu ya. Seper FR red sama dengan seper NR1 dikurangi 1 kali seper R1 ditambah seper R2 ditambah ini yang kedua ini NR2 min 1 kali, awas, ini dengan ini sama ya, ini dengan ini sama tapi diganti tandanya
ya, 1 per min R2 ditambah sepertak hingga, ya, sepertak hingga itu 0, ya. Oke. Jarak titik api lensa gabungan lensa akromatik sekarang untuk sinar ungu. Jadi persis hanya diganti ungu saja. Kita lihat violet, nah ini merah dan seterusnya, ini R1, ini R2, ini N tapi violet kurang 1, R3, ya, ini R4, ya, sama saja itu ya. Terus super V sama dengan NV1 min 1, ini tetap super R1, ya, sama dengan yang di sini, ditambah super R2 tutup kurung plus N violet sekarang yang kedua, lensa yang kedua min 1 kali super min R seperti ini ya, super min R2 ditambah seperti hingga, ya, akhirnya posisi ini harus sama dengan ini, atau super FV sama dengan super FR sama dengan super FV, ya, itu harapannya seperti ini. Oke, kita coba diisi dengan angka-angka, ya, angka-angka. Kita lihat ini. Lensa akromatik memiliki jari-jari kelengkungan R2 sekian, ya. R2 sama dengan min R3 yaitu sebesar 6 cm. Indeks bias sinar merah dan sinar ungu 1,5 1,52. Sedangkan indeks bias sinar merah dan ungu pada plan konkav 1,6 1,63. Ini lensa plan konkav itu ya. Berapakah jarak titik api lensa kromatik? Ya. Oke. Ini langsung tinggal mengisikan di masing-masing ini, ya. Ini titik-titik ini diisi. Ini super R2, itu R2 nya itu kan 6, ya, super 6 tambah 1,6 min 1, ini adalah super min 6 ini ditambah ini sudah ada 0, ini 0,5 super R1 ditambah super 6 ditambah 0,6 kali min super 6 ditambah 0, ya, maka hasil terakhirnya di sini 0,5 per R1 ditambah tambah 0,5 per 6 dikurangi 0,6 per 6, ya, hasilnya super R super FR itu sama dengan 0,5 min R1 min 0,1 per 6. Ini persamaan pertama, ya, persamaan pertama. Terus berikutnya masuk ke super V, ya. Super V ini sama dengan 1,52 min 1, terus super R1 plus super 6 ditambah 1,63 min 1 dikalikan super R3, ya, ditambah super R4, ini super R4, maka diperoleh di sini 0,52 per S1 ditambah 0,52 per 6 dikurangi 0,63 per 6
ditambah 0 tadi ya, karena ini tak hingga. Maka super V super FV sama dengan 0,52 per R1 dikurangi 0,11 per 6 itu sebagai persamaan kedua. Menggabungkan antara persamaan 1 dan 2 ya. Ini sudah ada di sini ya. 0,5 per R1 dikurangi 0,1 per 6 sama dengan 0,52 per R1 dikurangi 0,11 per 6. Langsung 0,02 per R1 sama dengan 0,01 per 6. Lanjut. Ini 0, ini ya yang 12 itu berarti per R1. Oke, 0,2 sudah sih. R1 berarti sini. R1 nya itu ada 12 cm. R1 nya ketemu 12 cm ya, perkalian silang itu. Maka seperfokus red sama dengan 0,5 per 12 seper 12 ditambah seper 6 ditambah 0,6, awas, dikalikan min seper 6 ditambah 0 seper FR 0,5 kali 3 per 12 dikurangi 0,6 1,5 dibagi 12 dikurangi 0,6 per 6 seper FR itu ada 0,3 dibagi 12 ya. Maka hasilnya FR adalah 40 cm dan FV juga sama ya, karena inginnya lensa kromatik itu memang fokusnya sama panjang gitu ya. Dan dalam contoh ini ketemu masing-masing fokusnya itu 40 cm gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam belajar, dan harapan saya cita-citanya tercapai ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.